Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 PPKN. Kemarin kita sudah membahas di peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang peran advokat dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja dan sehat selalu. Tetap jaga kondisi kalian, ikuti himbauan pemerintah prokes 5M ya. Oke, peran advokat. Advokat disebut juga penasihat hukum, adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum, baik perdata atau pidana, kepada orang yang memerlukannya, baik berupa nasihat atau konsultasi maupun bantuan hukum aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum para pengguna jasanya. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang advokat berikut ini. A. Warga negara Republik Indonesia. B. Bertempat tinggal di Indonesia. C. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. D. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. E. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. F. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. G. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. H. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. I. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Lanjut. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban. Adapun yang menjadi hak advokat dapat diberikan sebagai berikut. A. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. B. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. C. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. D. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. E. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. F. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Adapun yang menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat itu adalah A. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. B.
Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. C. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. D. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. E. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Pribadian advokat. A. Menolak kasus yang bertentangan dengan hati nurani. B. Mengutamakan penegakan hukum bukan imbalan. C. Bekerja bebas dan mandiri. D. Memegang teguh kesolidan sesama advokat. E. Wajib bersikap sopan dan hormat. F. Advokat yang merupakan pejabat negara tidak diizinkan membuka praktek dengan klien. G. Mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. H. Tidak memberikan keterangan menyesatkan. I. Tidak memberi jaminan kemenangan. J. Tidak membebani biaya klien. K. Memegang rahasia klien dengan rekan. L. Saling menghormati dan menghargai. M. Tidak merebut klien teman sejawat menangani perkara. N. Tidak menghubungi hakim tanpa jaksa penuntut. O. Tidak mempengaruhi saksi. Itu ya, itu tentang peran advokat dalam penegakan hukum. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya sampai di peran advokat. Baik, kita lanjut di peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam penegakan hukum. KPK itu lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Asas yang digunakan yaitu kepastian hukum 1, 2 keterbukaan, 3 akuntabilitas, 4 kepentingan umum, dan yang kelima adalah proporsionalitas. Singkatan KPK didirikan 2002. Dasar hukum pendirian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sifat independen. Syarat ingin menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK yaitu A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Sarjana hukum dan pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, perbankan atau keuangan. E. Tidak terlibat narkoba, pidana dan korupsi. F. Tidak terikat hubungan darah dengan pegawai KPK atau koruptor. 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, kita lanjut. Adapun wewenang KPK sebagai berikut. A. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. B. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. D. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. E. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Demikian materi sesi hari ini tentang peran
advokat dan peran KPK. Nanti untuk penugasan kalian bisa lihat di web saya agusherwinarno.com. Penugasannya ada di Office 365 dan kita akan lanjut di sesi selanjutnya minggu depan, yaitu tentang berbagai kasus pelanggaran hukum. Belajar buku paket, buku modul atau referensi yang lain. Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu, sukses selalu, tetap ikuti himbauan pemerintah prokes 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.